Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita bersyukur boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan setelah kita istirahat pada malam hari. Dan pagi yang indah ini kita bangun dari tidur kita sebelum melakukan segala sesuatu. Di sepanjang hari ini diawali kita datang menyembah Dia, memujinya dan memuliakan Dia. Kita akan membaca, merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-17. Kita mulai dari ayat 14, kita akan baca secara bergantian. Ayat 14 saya membaca, ayat 15 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ulangan pasal 17, hukum tentang raja. Ayat 14, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka raja yang dimiliki Tuhan Allahmu, yang harus kau angkat atasmu. Dari kalangan saudara-saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh mengangkat. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya, untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya Bersama-sama, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah dan ianya di tengah-tengah orang Israel. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Ulangan pasal 17 ini, ya, ini diceritakan kembali perjalanan mereka dalam menuju tanah perjanjian. Jadi dalam kitab Ulangan mereka belum masuk, ya, akan segera masuk. Nah, menarik adalah bahwa Musa sudah mengingatkan mereka, dan ini adalah firman Tuhan, bahwa mereka nanti akan minta seorang raja. Nah, nanti seorang raja yang akan mereka minta setelah masuk ke tanah perjanjian. Dalam kitab Yosua kita lihat nanti mereka masuk menguasai, dan setelah kitab Yosua masuk kitab Hakim-Hakim. Nah, kitab Hakim-Hakim itu raja langsung dipilih oleh Tuhan. Nah, setelah masa Hakim-Hakim selesai, dimulai nanti dari kitab Samuel, di mana Samuel hakim terakhir mereka tolak dan mereka minta seorang raja, yaitu Raja Saul. Nah, dikatakan apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Ini benar. Jadi akhirnya tergenapi apa yang mereka katakan. Nah, dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 5 dikatakan begini, dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Jadi dalam kitab Ulangan merupakan nubuatan dan digenapi dalam kitab Samuel. Jadi cukup lama, ya, dari masa Yosua masuk masa Hakim-Hakim, kemudian masuk ke Samuel. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka akhirnya mengangkat raja di dalam 1 Samuel. Tetapi ada peringatan sebelumnya, jauh sebelumnya, ya, peringatan bagi bangsa itu apabila mereka mengangkat seorang raja, ya. Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan. Nah, pertama memang raja itu harus dari suku mereka atau dari bangsa Israel, tidak boleh bangsa lain. Karena yang
akan dipimpin adalah bangsa Israel, umat pilihan Allah. Jadi harus dari bangsa itu. Dan raja itu tidak boleh, ya kalau kita lihat ayat 16, jangan dia memelihara banyak kuda, ya, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Nah, diingatkan supaya jangan ya tergoda untuk kekayaan, ya, ini berbahaya. Nah, rupanya kekayaan ini ya bisa menyeret seseorang untuk melupakan Tuhan. Nah, ini fokus hidup mereka untuk kuda, ya, cari kekayaan, cari harta, cari kejayaan. Ya, bisa-bisa nanti raja itu akan asik dengan kekayaannya dan umat akan diperlakukan ya untuk bekerja saja bagi raja. Nah, waktu Samuel mereka tolak dan Samuel merasa sedih, kemudian Tuhan berbicara kepada Samuel. Nah, kemudian diingatkan kepada bangsa itu, nanti kalau kalian punya raja, kalian bisa dijadikan pekerja loh. Justru malah merugikan bangsa. Tetapi bangsa itu berkata, umat itu berkata, oh enggak apa-apa, kami mau seorang raja. Padahal sudah diingatkan bahwa raja itu nanti akan memperbudak mereka. Dan itu akhirnya kan terjadi juga. Ya, tapi memang bangsa ini mengeraskan hati dan meminta seorang raja. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat berikut dikatakan, ayat 18, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam orang Lewi. Itu yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Jadi, nah, sesuatu yang sangat penting adalah firman Allah, hukum. Jadi dikatakan tuliskan hukum, berikan kepada seorang raja, dan raja harus tidur, dikatakan ya ada di sampingnya hukum itu. Itu yang harus ada di sampingnya dan harus dia membaca seumur hidupnya. Di sampingnya, ya pokoknya di tempat di mana dia berada selalu ada hukum itu. Ya, di tempat kerjanya, di tempat tidurnya, di ya kamar pribadinya, kira-kira begitu. Jadi melekat di dalam dirinya hukum. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena supaya raja ini ya takut akan Tuhan. Jadi hukum atau firman membuat seseorang takut akan Tuhan. Dan di ayat 20 berkata begini, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah Tuhan ya ke kanan atau ke kiri, agar lama yang memerintah dan ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Jadi betapa pentingnya firman Allah, ya, betapa pentingnya hukum-hukum Tuhan bagi seseorang, termasuk untuk seorang raja. Nah, ini akan mengontrol hidupnya. Nah, ini akan membuat dia akhirnya tidak sombong. Dan menjadi suatu perenungan bagi kita, berbicara tentang raja kan orang hebat, orang yang luar biasa, orang yang diberi kepercayaan penuh, ya, punya kapasitas seorang pemimpin, punya power, dan wah, luar biasa, dia seorang raja. Nah, waspada ketika seseorang punya kedudukan seperti ini, ada kecenderungan dia menjadi sombong, ada kecenderungan dia menjadi diktator, ada kecenderungan bagi dia untuk boleh merasa diri lebih hebat. Nah, untuk mengontrol dirinya supaya tidak sombong, supaya dia tetap ingat siapa dirinya sebenarnya, ya dia harus pegang firman Tuhan, dia harus pegang hukum Tuhan, dia harus tetap setia kepada Tuhan. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Nah, hukum-hukum itu salinannya raja harus punya, ya. Itu yang harus ada di sampingnya, itu yang harus di sampingnya, dan haruslah membacanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya firman Allah, betapa pentingnya hukum itu, ya. Salinan-salinan, di terjemahan lain dikatakan salinan hukum-hukum itu
harus selalu ada di dekatnya dan harus dibaca setiap hari dalam hidupnya supaya ia menghormati Tuhan Allahnya dan menaati segala perintahnya. Jadi hidup seorang raja ya supaya kerajaannya ya terus berkelanjutan sampai kepada anak cucunya, maka dia harus setia kepada firman Allah, harus setia kepada peraturan-peraturan Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat setelah Raja Saul terpilih dan kegagalannya adalah dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Ya, dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Nah, ini apa yang terjadi? Kerajaannya berhenti. Anaknya tidak lagi menjadi raja, ya, tetapi kemudian digantikan oleh Daud. Ya, Daud walaupun ada kegagalan di dalam hidupnya, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan, takut akan Allah, bahkan menerima disiplin daripada Tuhan ketika dia berdosa atau bersalah. Nah, akhirnya dari keturunannya lah, ya, kerajaan itu terus menerus, ya. Jadi kerajaan ada di tangan Daud dan keturunannya, ya. Nah, itu karena dia tetap setia kepada firman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman atau hukum-hukum Allah sangat perlu ada di dalam hidup kita, ya. Tidak hanya kepada raja pada saat konteks dalam perjanjian lama untuk bangsa Israel perlu hukum-hukum itu. Hukum itu dekat dengan raja, tidak hanya bagi raja, tetapi saat ini pun bagi kita, setiap orang yang percaya, setiap umat sesungguhnya dia memerlukan hukum-hukum itu supaya ya dia tidak menjadi sombong, ya, tidak lupa diri, ya, tidak lupa kepada Tuhan yang memberkatinya. Nah, peringatan penting secara khusus ketika kita punya kelebihan, punya sesuatu yang Tuhan berikan. Misalnya, ya, diberikan kekayaan. Ya, semakin kita kaya, semakinlah cinta akan firman Allah. Semakin cinta akan hukum-hukum Tuhan. Amin. Sebab jika tidak mencintai hukum Tuhan, nah kekayaan ini nanti akan membawa kita menjadi pribadi yang sombong dan melupakan Tuhan. Nah, ketika kita punya kepintaran, kehebatan, kekuatan, talenta-talenta istimewa yang kita miliki, semakin kita miliki itu semua, semakin kita harus melekat kepada firman. Jadi hukum-hukum Tuhan dekat kepada kita, supaya itu yang mengontrol hidup kita. Ada banyak orang mengalami kejatuhan, kehebatan, termasuk seorang pelayan Tuhan. Ketika pelayanannya semakin meningkat, dia diurapi oleh Tuhan, dia harus semakin melekat kepada firman. Jika tidak, dia akan digilas oleh situasi zaman, akan digilas oleh kuasa kegelapan, akan diserang habis oleh musuh, ya. Tetapi ketika dia semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, semakin taat kepada firman, maka dia akan diberkati. Ayat 20 berkata, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Jadi dalam perjalanan hidup kita sebenarnya yang mengontrol hidup kita adalah firman itu, ya. Nah, misalnya begini, perjalanan kita sepanjang hari ini, kita terlalu asik dengan dunia, dengan pekerjaan kita. Tetapi kemudian kita ambil saat teduh sejenak, kemudian kita lihat firman. Firman itu menyelidiki kita. Wah, hari ini saya telah melakukan kesalahan. Saya melakukan perbuatan ini, dan ini. Dan firman Tuhan katakan itu salah. Nah, kemudian kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan besok kita tidak kerjakan lagi hal yang seperti itu. Karena Tuhan ingatkan ternyata yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Nah, itu. Jadi akhirnya kita nggak menyimpang lagi. Mungkin sempat ya sedikit menyimpang, kemudian firman Tuhan meluruskan lagi. Jalan yang benar ini. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Jadi sangat-sangat perlu bagi kita
hidup sesuai dengan firman. Melekatlah firman itu dalam hidup kita, atau firman itu dekat dengan kita. Kalau digambarkan ya Alkitab, kitab suci, ya kitab suci kita jangan sampai kita tinggalkan ya. Kalau kita punya HP, Alkitab elektronik harus diinstal di HP kita. Nah, kalau pas ada waktu istirahat sejenak dalam pekerjaan, kegiatan apa, bukan melihat yang lain, tapi membuka Alkitab. Ya, Alkitab elektroniknya dibuka, dibaca, itu dekat. Ya, melekat. Jadi, jangan kita menjauhkan diri dari aturan-aturan itu, dari firman-firman itu. Karena itulah yang akan mengontrol hidup kita, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, ketika kita berjalan sesuai dengan firman Allah, maka kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan terus diberkati, bukan hanya kita, tapi anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita, generasi demi generasi akan semakin takut akan Tuhan, karena dimulai dari generasi sebelumnya, ya, dimana kita terus setia kepada Tuhan. Firman-Nya jangan pernah kita lupakan. Firman-Nya jangan sampai menjauh dari kita, atau kita menjauh dari firman. Jangan sampai itu terjadi, melainkan harus dekat dengan kita, melekat di dalam kita. Baca dan renungkan firman Tuhan, maka kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita serahkan segala beban pergumulan kita kepada Tuhan. Percayalah, Dia Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong, sanggup memberi yang terbaik bagi kita tepat pada waktunya. Jangan jenuh-jenuh berdoa. Terus minta kepada Tuhan. Dia memberi yang terbaik bagi kita. Kita nyanyikan satu pujian.